Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini, saya akan menyebutkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mutiara adalah sesuatu yang sangat indah dan berharga. Oleh karena itu, tak heran kalau banyak orang berusaha untuk mencari dan memilikinya. Bagi pencinta mutiara, berapapun harganya, dia akan berusaha membelinya, meskipun dia harus menjual harta miliknya. Yang penting baginya adalah bisa mendapatkan mutiara yang berharga itu. Namun, berapapun harta kekayaan, status sosial, atau jabatan yang kita miliki, tidak menjamin kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam Injil hari ini, Yesus mengumpamakan kerajaan surga itu sebagai harta yang terpendam di ladang dan mutiara yang berharga. Yesus memberitahu kita bahwa kerajaan surga itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat bernilai. Sangat berharga karena kerajaan surga itu memberikan kebahagiaan dan kedamaian sejati dan abadi bagi setiap orang. Yesus menegaskan dengan jelas bahwa harta terpendam dan mutiara yang berharga itu yang mestinya dicari oleh para pengikutnya. Untuk menemukannya, dengan segala daya upaya yang dibuat dan tak terhitung biaya yang dikeluarkan, belum berarti apa-apa dibandingkan nilai kerajaan surga. Karena kerajaan surga itu adalah harta yang paling berharga dalam hidup, maka orang mempertaruhkan segala miliknya, segala hidupnya untuk mendapatkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan ingin agar kita memperjuangkan kerajaan surga. Tuhan mengajak kita untuk berani melepaskan diri dari kelekatan pada harta milik duniawi dan mengejar harta milik surgawi. Tuhan mau kita berupaya untuk memiliki kerajaan surga. Kerajaan surga dapat kita temukan dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan ingin agar kita memprioritaskan kerajaan surga sebagai harta yang paling berharga yang mestinya kita kejar dengan sekuat tenaga dan keteguhan hati. Tuhan memberitahu kita bahwa kita berharga baginya dan Dia mengajak kita untuk mengejar yang lebih berharga dalam hidup kita. Tuhan memberitahu kita bahwa Dia lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Tuhan meminta kita untuk mengejarnya, untuk mendapatkannya, dan menjadikannya sebagai milik kita. Hal ini juga yang dilakukan oleh Salomo kepada Tuhan, di mana ia tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuh, tetapi ia meminta pengertian untuk memutuskan hukum. Semakin kita menjadikan Kristus sebagai harta dan mutiara yang berharga dalam hidup kita,
dan kita berusaha untuk memperolehnya, maka Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Rasul Paulus dalam bacaan kedua memberitahu kita bahwa dari semula kita telah dipanggil, dipilih, ditentukan sejak awal agar kita serupa dengan Kristus. Tuhan tahu bahwa kita punya hasrat yang kuat untuk memilikinya. Namun, terkadang dalam praktek hidup kita lebih senang untuk mengejar harta, kekayaan, dan hal-hal duniawi lainnya ketimbang kita mengejar kekayaan surga. Sebagai orang Katolik, kita mesti bertanya pada diri kita sendiri, apakah yang paling berharga dalam hidup ini? Apakah kita sudah menjadikan Kristus sebagai mutiara yang berharga di dalam hidup kita? Marilah kita senantiasa menjadikan Kristus sebagai mutiara atau harta yang paling berharga dalam hidup kita. Jika demikian, maka kebahagiaan dan kedamaian sejati akan selalu kita alami. Amin. Selamat pagi dan selamat harimu. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jika suka dengan video renungan ini, silakan like, komen, subscribe, dan bagikan juga kepada teman-teman kalian.